pertama saya diancam Bestam. Saya istilahnya itu baru tahu juga pada hari itu. Bestam itu kalau tidak salah bebas tampung. Jadi digambar kali oleh oknum yang menyebut ini, Bestam, kamu akan Bestam karena udah ada 4 LP katanya. Udah ada 4 LP dan saya disuruh hitung. 1 LP kamu harus jalani 4 tahun. Jadi kalau 4 LP, kamu berapa tahun di dalam katanya gitu. Saya disuruh hitung, suruh jawab, dia bilang 4 kali 4 16 tahun. Lalu di salah satu oknum ini juga ini boleh menyebut institusi nggak? Karena kalau saya menyampaikan apa yang disampaikan oleh oknum ini mencatut salah satu institusi lain yang katanya nggak apa-apa, sebutin aja, kita harus berani untuk mengungkapkan kebenaran, Be. Iya, saya juga di persidangan sudah menyampaikan ini dan bahkan saya sengaja bawa Al-Quran bersumpah di hadapan pengadilan secara online. Saya bersumpah demi Allah bahwa apa yang saya sampaikan benar, termasuk intimidasi yang saya terima pada waktu itu, Bang. Jadi intimidasi lainnya adalah dikatakan ada oknum TNI yang bersedia menghabisi kami dengan bayaran 10 juta. Dan ini tentu saya juga pribadi tidak bisa terima. Karena abang saya juga yang mengurus perkara ini, yang membantu mengurus perkara ini juga seorang TNI kan. Banyak juga keluarga saya yang dari TNI, dari Polri. Dan saya sama sekali tidak percaya kalau dikatakan seperti itu. Selamat pagi rekan-rekan. Alhamdulillah, melalui video ini saya juga mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena atas izin Allah Subhanahu wa taala saya diberi keselamatan, diberi umur yang panjang dan diberi kesehatan sehingga hari ini saya berkesempatan untuk menceritakan apa yang saya alami selama 8 bulan ditahan, baik itu di RTP Polrestabes Medan selama 5 bulan, lalu 3 bulan di Rutan Tanjung Gusta. Saya terus memantau komentar rekan-rekan pada video-video yang beredar, dan ini merupakan masukan dari salah seorang atau lebih dari netizen di kolom komentar yang ingin mengetahui apa saja yang saya alami ketika mulai awal ditangkap dan ditahan hingga akhirnya saya bebas. Kalau saya ceritakan semua, maka ini akan panjang. Maka nanti akan saya bagi menjadi beberapa segmen. Saya sudah mencatat poin-poinnya, ada sekitar 20 poin. Mungkin nanti akan saya pecah menjadi 20 judul, supaya kita tahu poin-poin penting apa aja saja yang saya alami dan saya ingin ceritakan kepada rekan-rekan semua. Yang pertama, saya akan menceritakan mengenai penangkapan dan intimidasi yang saya alami dan rekan saya, Bang Jonian Nainggolan, di tanggal 18 Agustus 2020. Ini video pertama untuk klarifikasi mengenai tuduhan terhadap saya jika saya melakukan pelanggaran Undang-Undang ITE. Ada 3 pasal yang didakwakan kepada kami, dan ini berasal dari penyidik. Ada 3 pasal, yaitu pasal 45A ayat 2 tentang berita bohong atau hoax, lalu tuduhan atau dugaan pelanggaran kedua yaitu pasal 45A ayat 3 Undang-Undang ITE tentang pencemaran nama baik. Lalu ketiga yaitu pasal 14 ayat 1 Undang-Undang tahun 1946 tentang menyebabkan keonaran terjadi di tengah-tengah masyarakat. Yang pada akhirnya, pada tuntutan yang dituduhkan hanya pasal 45A ayat 3 tentang pencemaran nama baik, ya. Lalu hakim juga memutuskan menggunakan pasal alternatif tersebut bahwa kami dikatakan terbukti melakukan pelanggaran Undang-Undang ITE, terbukti bersalah, sehingga hakim menjatuhkan hukuman 8 bulan penjara.
Dan tentunya ini mengecewakan oknum-oknum yang selama ini tidak suka terhadap saya dan Bang Jonier Nainggolan. Karena kalau kita baca di pemberitaan pada saat kami ditangkap, ancamannya itu maksimal 6 tahun. Dan nanti saya akan ceritakan beberapa intimidasi yang disampaikan salah seorang oknum ketika saya dan Bang Jonier awal-awal ditangkap dan di ruangan penyidik. Saya akan menceritakan, mungkin banyak teman-teman penasaran dan ingin tahu bagaimana sih ihwal penangkapan kami di tanggal 18 Agustus tersebut. Sebelumnya, saya akan menceritakan latar belakangnya kenapa kami ditangkap. Semoga ini menjadi pelajaran tidak saja bagi saya dan Bang Jonier, tapi juga banyak masyarakat, terutama netizen, yang menggunakan media sosial. Karena jika melihat dari banyaknya kasus Undang-Undang ITE, ini benar-benar pasal karet, sehingga banyak masyarakat, terutama aktivis dan lembaga anggota DPR yang meminta agar undang-undang ini direvisi. Karena kalau rekan-rekan bisa coba lihat di website SIPP PR Medan, cari mengenai Undang-Undang ITE, dari 2-3 tahun terakhir itu banyak sekali. Saling lapor itu ya terjadi. Seperti yang saya alami, dan banyak aktivis lainnya, pasal ini justru digunakan untuk membungkam aktivis yang selama ini mengkritisi dan vokal. Pasal ini digunakan sebagai senjata. Dan bagi teman-teman subscriber saya, terutama yang mengikuti saya sejak lama, mungkin pernah ingat bahwa ini bukan kali pertama saya mendapatkan upaya kriminalisasi menggunakan pasal pencemaran nama baik. Pertama kali pernah hampir terjadi, teman-teman mungkin ingat, nanti saya coba tunjukkan videonya. Terjadi ketika saya membongkar praktek pungli di Taman Makam Pahlawan Palembang. Itu terjadi sekitar April 2018. Saya mengikuti sidang bersama korban dan si terlapornya, dan saya melihat langsung dan mengalami langsung persidangan tersebut karena saya dihadirkan sebagai saksi. Di situ 2 oknum dinyatakan terbukti bersalah pada sidang disiplin di Polrestabes Palembang dan dijatuhi hukuman 14 hari penempatan khusus dari tuntutan awal 21 hari. Dan saya dengar mereka juga dimutasi dan mendapat penundaan pangkat kalau tidak salah. Nah, tapi di akun Instagram resmi Lantas Palembang sempat dibuat postingan, nanti saya munculkan di layar, salah satu yang isinya kurang lebih seperti ini. Sidang disiplin tidak terbukti, Kasat Lantas akan melapor balik oknum penyebar video dengan pasal pencemaran nama baik. Itu sempat muncul dan heboh. Tapi pada saat itu banyak komentar dari masyarakat netizen di akun Instagram Lantas Palembang mempertanyakan dasar pelaporan tersebut karena sidangnya terbukti gitu. Karena banyaknya respon dari masyarakat yang membela saya, akhirnya postingan tersebut dihapus, rekan-rekan. Tapi banyak jejak digital yang berhasil kami selamatkan dari akun-akun publik di Palembang maupun dari media cetak dan online. Media online. Saya masih simpan. Walaupun dihapus, tapi kita sudah simpan. Saya akan tampilkan nanti dan saya punya video khusus. Jadi sebenarnya itu awal saya hampir dikriminalisasi menggunakan pasal pencemaran nama baik. Dan sayangnya oknum, terutama admin dari akun Instagram resmi tersebut sampai hari ini tidak ditindak. Padahal jelas-jelas menyebarkan berita bohong atau hoax.
Berbeda dengan hasil sidang disiplin pada saat itu yang memang terbukti dikatakan tidak terbukti. Lalu ada juga upaya dari kita tidak tahu siapa, tapi yang jelas saya lupa bulannya, tapi terjadi di tahun 2018 ada 3 kali upaya mereset atau menghack password akun Instagram saya. Kalau tidak salah terjadi 3 kali, pukul 1, pukul 2 pagi, pukul 3 pagi. Saya ada buat videonya untuk jaga-jaga siapa tahu terjadi, dan saya sudah menceritakannya melalui channel YouTube saya. Jadi ada oknum yang berupaya menghack akun Instagram saya. Kita tidak tahu dengan maksud tujuan apa, tapi yang jelas bukan tujuan yang baik ya kalau ingin mencuri akun media sosial orang lain. Alhamdulillah tidak berhasil, alhamdulillah selamat dan tidak terjadi. Nah, hingga akhirnya Agustus 2020 saya ditahan tanpa pemanggilan, langsung ditangkap, ditahan, dan dijatuhkan hukuman 8 bulan penjara dengan tuduhan yang sebenarnya tidak terbukti. Saya akan ceritakan di sini. Video tersebut terjadi tanggal 11 Agustus 2020. Rekan-rekan masih bisa melihatnya di channel YouTube Johnny Ernest Pekan. Kronologisnya seperti ini. Pada saat itu, kalau tidak salah hari Selasa ya, Selasa atau Senin, saya lupa. Saya akan coba cek dulu teman-teman. Agustus 2020, tanggal 11 itu benar ya, hari Selasa. Sekitar pukul 6.30 pagi ya, setengah 7 pagi, saya dihubungi oleh rekan saya, Bang Joniar. Beliau menyampaikan melalui telepon waktu itu, kalau tidak salah melalui voice call di WhatsApp ya. Beliau menyampaikan bahwa beliau melihat mobil-mobil yang dicurigai ada yang janggal nih pada plat nopol yang digunakan di sekitaran Samsat katanya. Dia nelpon saya pukul setengah 7 pagi, lalu meminta saya untuk datang. Pada saat itu saya sedang siap-siap untuk pergi berangkat ke kantor ya. Oke, akhirnya saya setujui, saya akan langsung berangkat. Dan perkiraan saya akan sampai jam 7 karena jam 8 saya harus segera ada di kantor. Karena waktu itu ada kegiatan dan saya harus tiba sebelum jam 8 pagi. Lalu ketika sampai di sana, Bang Joniar sudah sampai duluan. Lalu ketemu saya. Lalu kami melakukan video intro ya, di seberang Samsat Putri Hijau. Mendapat laporan dari Bang Joniar, langsung kita tes. Jadi di seberang Samsat Putri Hijau itu, bagi teman-teman yang ada di Medan, mungkin bisa membayangkan ya, di depan Samsat Jalan Putri Hijau itu, di seberangnya kan banyak yang parkir tuh. Banyak kendaraan parkir, mobil ya. Nah, langsung kita cek. Pada saat itu kami melihat mobil yang pertama kami cek ada yaitu Honda SRV BK81P kalau tidak salah, yang sering kali kami lihat. Saya juga sering lihat karena saya selalu lewat tol Amplas kalau mau ke kantor distributor saya di Tanjung Mulia. Itu sering ada di sebelum flyover Amplas. Nah, kita cek menggunakan satu, website iSamsat BP2RD Provinsi Sumut. Kedua, menggunakan USSD, menggunakan kartu Telkomsel. Dan ini merupakan hasil MOU antara Polda Sumut dengan Telkomsel. Ini perlu saya sampaikan ke rekan-rekan bahwa dua aplikasi ini resmi. USSD ini hanya 2 Polda yang ada MOU dengan Telkomsel, sehingga bisa mengecek pajak dengan mendial bintang 368 bintang 117 pagar. Dan nanti akan masuk juga SMS dan ada biaya 1.000 per SMS kalau tidak salah. Nah, menggunakan dua aplikasi itu ternyata mobil tersebut muncullah
di layar, pada saat itu handphone Bang Jo digunakan untuk live streaming, sedangkan handphone saya gunakan untuk membuka dua aplikasi ini, teman-teman. Bisa kita lihat di videonya ya. Lalu muncul sekitar 15 jutaan. Dan di sini jelas-jelas saya berpikir ini nunggak, karena untuk mobil tersebut pajak 1 tahun tidak mungkin sampai 15 juta. Perkiraan saya itu lebih dari 1 tahun. Dan jelas-jelas kami juga mengatakan nunggak terhadap mobil tersebut. Lalu mobil kedua yang kami cek yaitu mobil CRV. Ada di belakang mobil SRV tadi. Ketika kami cek plat mobil tersebut, ternyata keterangannya muncul di aplikasi adalah data kendaraan tidak ditemukan. Inilah yang kami duga bodong, karena menurut pemahaman kami, jika di aplikasi tidak muncul, maka nopol kendaraan tersebut tidak terdaftar di database Samsat. Oke. Selanjutnya, kami berjalan ke samping, lalu ke belakang. Cek beberapa, kurang lebih ada 10 mobil ya, 10 mobil saya cek. Dan Bang Jo, hasilnya ada beberapa yang data kendaraan tidak ditemukan dan diduga bodong. Ada yang plat nopolnya berbeda dengan di aplikasi. Kalau tidak salah di nopol bulan 9 tapi di aplikasi bulan 6 atau sebaliknya, saya lupa. Lalu ada juga yang kalau tidak salah mobil Nissan X-Trail itu pajaknya 34 juta. Silakan rekan-rekan coba analisa apakah ada mobil dengan pajak 34 juta. Walaupun ini mobil masuk kategori SUV ya. 34 juta dugaan saya sudah lebih dari 1 tahun pajaknya dan bisa diduga bodong jika kita mempercayakan itu berdasarkan hasil aplikasi. Lalu ada juga mobil Fortuner putih. Pada saat dicek menggunakan website Samsat BPPRD, hasilnya tahun pembuatannya adalah tahun 1995. Ini lebih aneh lagi, karena tahun 95 itu, seingat saya pada saat itu tahun 95 saya masih SMP, rekan-rekan. Kalau tidak salah saya masih SMP ya. SMP kelas 3. Ya, sekitar SMP kelas 3. Seingat saya di tahun 1995 belum ada mobil Toyota Fortuner. Belum ada Fortuner. Yang paling varian tertinggi Toyota pada saat itu di luar sedan yaitu kalau tidak salah masih bisa jadi kalau nggak salah masih Kijang Grand Extra atau bahkan seingat saya belum ada Kijang Kapsul pada saat itu. Mungkin rekan-rekan yang lebih paham bisa kasih koreksi, mohon koreksinya di kolom komentar. Nah, dapat dilihat juga di video bahwa kami 7 kali berusaha konfirmasi ke oknumnya. Oknum yang menggunakan mobil SRP BK81P tersebut, kami datangi. Pada saat kami tanya justru menghindar, lalu pergi meninggalkan kami menggunakan mobil patwal. Kalau tidak salah kita bisa lihat lagi di videonya. Dan tapi sebelum pergi, beliau sempat mengatakan bahwa mobil tersebut mobil Kasubdit katanya. Lalu konfirmasi kedua dengan Ibu Nuraini Manalu. Ibu ini sebelumnya kami pernah ketemu di Simpang Pondok Kelapa dan sempat berbincang-bincang juga mengenai mobil bodong. Pada saat mau dihampiri dan Bang Jos sempat meminta waktu beliau untuk konfirmasi. Istilahnya Bang Jo waktu itu penanyaan katanya, tapi si ibu terkesan terburu-buru akhirnya meninggalkan kami tanpa sebelum sempat kami konfirmasi. Lalu usaha ketiga konfirmasi yaitu terhadap mobil atau pengguna mobil Honda Jazz BK1212JG.
Nanti saya juga bisa tunjukkan ada 2 kali saya sempat mengatakan yuk konfirmasi yuk langsung ke orangnya. Ada 2 kali. Tapi tidak berhasil karena pada saat itu ketika saya ajak melakukan konfirmasi ke Bang Jo, Bang Jo buru-buru. Maaf, pada saat itu Bang Jo kalau tidak salah minta saya untuk mengecek menggunakan aplikasi yang menggunakan USSD karena berdasarkan website Samsat di situ terlihat pajaknya 3,9 juta. Lalu Bang Jo pada saat saya ajak untuk melakukan konfirmasi ke oknum tersebut, Bang Jo minta saya untuk cek lagi dengan USSD. Hingga akhirnya kami minggir terlebih dahulu, baru selesai cek, tiba-tiba oknumnya masuk mobil dan kami gagal melakukan konfirmasi. Lalu usaha keempat konfirmasi yaitu terhadap Bapak Dirlantas ya, Kombes Wibowo. Di video jelas-jelas saya bilang akan menjumpai beliau untuk melakukan konfirmasi. Berikutnya konfirmasi ke itu yang ke 2, 3, 4 ke Ibda Nanang. Itu yang berhasil ya. Ada beberapa sempat terjadi perdebatan dengan Ibda Nanang dan beliau juga upload di channel YouTube-nya Nanang Kusumo Production. Di situ kami sempat menyampaikan hasil temuan di belakang, namun beliau tidak mengindahkan konfirmasi yang kami lakukan, bahkan seakan menyalahkan kami dan seakan tidak mempercayai aplikasi yang kami pakai. Padahal aplikasi itu jelas-jelas punya Samsat BPP RD Provinsi Sumut dan hasil MOU antara Polda Sumut dengan Telkomsel. Nanti mungkin saya akan tampilkan cuplikannya sedikit. Saya lupa konfirmasi yang lain. Nanti saya akan bedah di video saya. Begitu teman-teman. Jadi konfirmasi itu ada, kami lakukan konfirmasi. Nah, hingga akhirnya setelah berdebat dengan Ibda Nanang, kami tidak berhasil ketemu Bapak Kombes Wibowo, Bapak Dirlantas, karena sudah jam 8 dan saya harus segera ke kantor. Ya sudah, akhirnya kita sudahi perdebatan dengan Bapak Ibda Nanang dan kami keluar dari Samsat. Kami berpisah, saya langsung menuju ke kantor. Beberapa hari kemudian, sehari kemudian, kalau tidak salah di tanggal 12, sekitar pukul 3 sore, ketika saya coba website di Samsat itu sudah tidak bisa diakses. Muncul pesan error 404, yang artinya laman website tersebut sudah tidak bisa diakses secara online. Kami juga sempat melakukan sidak di Simpang STM. Ada videonya. Kalau nggak salah tanggal 13, lalu tanggal 16 saya dan Bang Junior untuk kedua kalinya sidak pos polisi Simpang Daulu Sidobedebu. Baru tanggal 18 saya dan Bang Jo udah janjian karena melihat 2 aplikasi resmi tadi tidak lagi bisa diakses. Kami tanggal 18 itu atau hari Selasa juga ya, seminggu setelah video tersebut, kami janjian ketemu di kantor gubernur. Lalu sempat melakukan Bang Junior menggunakan handphonenya sempat melakukan live streaming di depan kantor gubernur. Pada saat itu tujuan kami adalah untuk menemui Bapak Gubernur dan memberikan pengaduan atau aspirasi kami sebagai masyarakat mengenai 2 aplikasi yang tidak lagi bisa diakses. Padahal aplikasi ini menurut kami penting bagi masyarakat untuk mengecek aplikasi. Ternyata pagi itu ketika kami kami gunakan untuk cek mobil yang terparkir di sana, ternyata website di Samsat sudah bisa diakses. Tidak bisa diakses, masih tidak bisa diakses ya untuk website di Samsatnya. Sedangkan USSD bintang 368 bintang 117 menggunakan kartu Telkomsel itu sudah bisa.
Em, Kami lalu menjumpai bagian protokoler, menyatakan ingin menjumpai Bapak Gubernur pada saat itu, namun sayangnya Pak Gubernur sedang tidak ada di tempat. Informasinya beliau sedang keluar kota, kalau tidak salah ke Tanah Karo katanya. Akhirnya kami gagal, lalu kami melakukan konfirmasi ke BPPRD Provinsi Sumut yang ada di Jalan SM Raja. Sampai di sana ternyata kepala BPPRD pada saat itu saya cek di Google, kepala BPPRD-nya adalah Bapak Ariswan, dan saya sempat di depan Wisu pinjam rental mengetik surat untuk menemui beliau. Tapi karena tidak sempat ketemu, akhirnya waktu itu informasinya beliau tidak berkantor di sana. Akhirnya gagal ketemu juga. Surat itu masih saya simpan, teman-teman. Lalu sekitar pukul 9 pagi ya. Lalu berikutnya saya dan Bang Joniar ke Ombudsman RI perwakilan Sumut. Kami sempat ketemu dengan pegawai di Ombudsman RI dan menyampaikan mengenai pengaduan publik ini terkait aplikasi tersebut, dan sempat melakukan rekaman video di depan kantor Ombudsman RI, namun videonya itu masih tersimpan di HP saya, dan HP saya diperintahkan oleh hakim untuk dimusnahkan. Jadi video itu tidak sempat saya share. Begitupun dengan video-video lainnya yang belum sempat saya copy ya. Nah, dari kantor Ombudsman RI sekitar pukul 10 lebih ya, 10 lebih, saya dan Bang Joniar ada agenda untuk ikut Ikatan Dokter Indonesia bagi-bagi masker katanya di depan Medan Mall. Cuman karena masih pukul 11 dan agendanya itu pukul 1, akhirnya kami cari tempat untuk istirahat terlebih dahulu. Pergilah kami ke Kopinetik di Jalan Cikditiro, di belakang kantor gubernur. Karena motor Bang Jo masih terparkir di parkiran kantor gubernur. Nah, baru beberapa menit duduk, tiba-tiba datang beberapa orang. Yang paling depan masih muda, langsung menyalamin saya dan senyum. Sempat saya pikir itu adalah subscriber, karena ada beberapa kali yang subscriber yang mengenali saya seperti itu. Sempat saya berpikir bahwa itu subscriber ya, tapi tiba-tiba mengeluarkan surat. Ada rekamannya, ada salah satu oknum yang merekam dan mendokumentasikan kejadian tersebut. Ternyata beliau memperkenalkan diri sebagai Kanit Reskrim dari Polrestabes Medan, menunjukkan surat penangkapan dan surat penahanan. Ada LP juga dari Aibtu Johansen Ginting. Jadi kami langsung ditahan, langsung ditangkap, langsung dibawa ke Polrestabes Medan tanpa surat pemanggilan terlebih dahulu. Banyak barang-barangnya saya yang disita, kamera semuanya kebetulan saya bawa, satu tas itu disita. Saya juga pakai backpack yang biasa saya pakai ke kantor, isinya ada laptop dan inventaris kantor yang biasa saya gunakan, dan juga handphone ya yang disita. Akhirnya kami dibawa ke Polrestabes Medan sekitar pukul 11, teman-teman. Akhirnya jam 11 pagi tanggal 18 Agustus 2020 kami langsung ditangkap dan dibawa ke Polrestabes Medan. Yang bawa mobil saya pada saat itu adalah Kanit Reskrim sendiri. Begitu sampai di sana di Polrestabes Medan, saya bawa 2 tas saya ke ruangan reskrim. Kami diarahkan ke sana, digiring ke sana, sedangkan mobil saya sudah di tangan oknum ya. Lalu di ruangan penyidik kami dijelaskan mengenai dugaan pelanggaran 3 pasal tersebut,
berita bohong hoax atau hoax, pencemaran nama baik, dan menyebabkan keonaran terjadi di tengah-tengah masyarakat atas LP Aibtu Johansen Ginting. Kalau teman-teman sempat membaca pemberitaannya atau beritanya di beberapa media TV, Aibtu Johansen Ginting keberatan dan merasa malu karena dikatakan mobilnya menunggak pajak. Karena itu dia dan keluarganya merasa malu dan melaporkan kami atas pencemaran nama baik, berita bohong hoax, dan menyebabkan keonaran terjadi di tengah-tengah masyarakat. Untuk teman-teman ketahui, 3 pasal ini umumnya dipakai untuk aktivis yang kritis, yang vokal. Ini pasal-pasal yang umum terjadi. Untuk berita bohong hoaxnya itu ancamannya 6 tahun ya. Lalu untuk pencemaran nama baik itu ancamannya 4 tahun, sedangkan untuk menyebabkan keonaran terjadi di tengah-tengah masyarakat itu ancamannya 10 tahun, teman-teman. Ya, dan menurut saya ini sangat dipaksakan. Saya pada saat itu benar-benar merasa bingung, ini yang menjadi masalah apa sih gitu kan. Saya tidak diberi kesempatan untuk melihat kembali video tersebut. Sebenarnya saya salah di mana? Benarkah saya mengatakan nunggak? Sehingga saya tidak pernah mengatakan menunggak. Dan beberapa bulan kemudian baru saya bisa melihat ternyata saya sama sekali tidak mengatakan menunggak. Dan keluarga saya juga mengecek aplikasi video tersebut. Di video itu dari awal sampai akhir, part 1 dan part 2, di video yang dilaporkan yaitu videonya dari live streamingnya Bang Joniar, tidak ada kata-kata menunggak yang saya keluarkan dari mulut saya terhadap mobil Honda Jazz BK 1212 JG. Cuman nanti saya akan juga ceritakan BAP saya direkayasa, teman-teman. Saya sama sekali tidak diminta keterangan terhadap 30 pertanyaan di BAP tersebut. BAP saya tersebut merupakan copy paste atau duplikat dari BAP Bang Joniar Nainggolan. Cuman diganti subjeknya aja. Diganti saya diganti nama. Dan itu saya buktikan di pengadilan. BAP Joniar Nainggolan pun beberapa itu dicabut sama Bang Joniar, itu kalau tidak salah di poin 15, poin 18, poin 19 terkait konfirmasi, terkait izin. Lalu ada di poin 23 juga, di situ di menit 02.25 disebutkan di situ BK 1212 JG 3,7 juta nunggak. Padahal dan disebutkan di situ yang mengatakan itu adalah saya. Padahal di video itu yang mengatakan itu adalah nunggaknya Bang Joniar. Nanti saya tampilkan. Jadi pada saat itu Bang Jo minta saya cek menggunakan aplikasi. Saya buka tuh website Isamsat BPPRD. Saya masukkan BK 1212 JG. Lalu muncullah aplikasinya. Saya bacakan aplikasinya. BK 1212 JG 3,7 juta. Lalu ditimpali sama Bang Joniar. Suaranya beda loh, suara saya dengan Bang Joniar. 3,7 juta, saya bilang gitu. Oh, nunggak ya? Itu kata-kata Bang Joniar. Tapi di BAP-nya Bang Joniar dan BAP saya itu direkayasa. Dibuat saya mengatakan itu. Padahal saya sama sekali tidak pernah sekalipun mengatakan menunggak. Dan saya di persidangan pada saat keterangan terdakwa, saya sengaja bawa Al-Quran, saya pinjam dari Masjid Rutan, dan saya bersumpah. Pada sidang online itu saya bersumpah dengan nama Allah. Saya pegang Al-Quran, saya mengatakan saya tidak pernah mengatakan nunggak. Saya mengatakan semua yang ingin saya sampaikan itu adalah benar apa adanya. Saya hanya membacakan aplikasi. Apakah membacakan aplikasi resmi milik pemerintah itu sebuah tindak pidana? Sehingga akhirnya handphone saya disita dan tidak kembalikan dan katanya akan dimusnahkan. Padahal di situ banyak bukti yang bisa diselamatkan. Kembali ke pengalaman saya tadi, sekitar pukul 5 sore,
kami didatangi banyak sekali oknum ke ruangan penyidik. Saya tidak ingat jumlahnya, tapi ada 3 orang yang saya kenal. Salah satunya, kalau tidak salah, eh, cuma 1 orang itu pakai seragam, kalau tidak salah ya. Bapak Kasat Lantas Polrestabes Medan, AKBP Sony Siregar. Saya tidak pernah ketemu beliau sebelumnya di luar. Itu kali pertama saya ketemu beliau. Saya hanya sempat melihat beliau di beberapa videonya Bang Junior ya. Lalu yang saya kenal yang lain yaitu si pelapor Aibtu Johansen Ginting. Saya tahu di situ bahwa beliau si pelapornya. Lalu yang lain yaitu Ibda Nanang. Beliau sempat marah-marah di depan saya, dan ada dokumentasinya dilakukan, kalau tidak salah ada 2 oknum yang merekam kejadian di dalam ruang penyidik tersebut. Di situ kami mendapatkan intimidasi secara verbal, dan pada kesempatan ini saya akan jelaskan. Saya berani bersumpah apa yang akan saya katakan ini adalah yang sebenarnya. Wallahi, apa yang saya katakan sebenarnya adalah yang terjadi sebenarnya pada hari itu. Kami mendapatkan intimidasi. Saya dapat tunjukkan posisi saya dan Bang Junior pada saat itu dari beberapa rekaman yang di-share oleh kita tidak tahu siapa. Beberapa intimidasi yang kami dapatkan yaitu teman-teman, Pak Kasat Lantas menyampaikan bahwa kami akan di bestam. Bagi teman-teman yang tahu mungkin artinya adalah bebas tampung atau bebas tambah, saya juga kurang jelas. Jadi katanya kami akan bestam 4 kali. Karena sudah ada 4 LP terhadap kami. Lalu saya disuruh hitung. Minimal 1 LP katanya 4 tahun ancamannya. 4 tahun. Ancamannya 41 LP. Lalu dia suruh hitung saya. Coba kamu hitung katanya. Kalau 4 kali bestam berapa tahun kau di penjara, katanya seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya. Lalu saya jawab 16 tahun. Ini luar biasa. Jadi katanya pada hari itu sudah ada 4 LP yang melaporkan kami. 4 laporan polisi. Nanti pada video kesekian saya akan menjelaskan 2 LP yang lain yang berhasil kami dapatkan informasinya dan terkait video yang mana, teman-teman. Sedangkan yang lainnya kita belum tahu. Dan belakangan pada saat salah seorang abang saya, keluarga saya, beliau seorang perwira TNI berpangkat kolonel, bersama istri, saya tidak ingat tanggalnya karena saya di dalam. Beliau menjumpai Kasat Reskrim dan akhirnya bertemu dengan Kasat Reskrim di ruangan Kasat Reskrim ya. Di situ informasinya sudah ada 6 LP, teman-teman. 6 LP, bayangkan. Jadi kami itu diancam 6 kali 4, 24 tahun akan di penjara. Itu ancaman pertama. Lalu yang lebih parahnya, ini saya sudah ceritakan dengan abang saya yang kolonel TNI ini. Saya sudah ceritakan mengenai ancaman yang ini karena ini menyangkut membawa-bawa institusi TNI. Selama ini kami tidak pernah ada masalah dengan TNI. Tapi salah satu oknum mencatut TNI dan saya sendiri secara pribadi tidak terima. Saya tidak percaya bahwa TNI akan mau menghabisi kami. Karena katanya ada, saya katakan di sini oknum. Katanya ada oknum dari TNI yang bersedia menghabisi kami dengan bayaran 10 juta. Oknum itu mengatakan seperti itu di hadapan saya dan Bang Junior. Menghabisi nyawa kami dengan bayaran 10 juta. Dan bahkan dia menanyakan ke saya, kamu lihat nggak ada mobil yang muter-muter di depan rumah kamu, katanya seperti itu. Saya katakan, saya nggak pernah lihat, saya bilang. Ini saya sendiri tidak terima, saya tidak percaya, saya
tidak hanya cinta Polri, tapi saya juga cinta TNI. Saya tidak percaya ada anggota yang bersedia menghabisi kami dengan bayaran 10 juta. Ini sangat tidak dipercaya dan ini adalah pencemaran nama baik. Dan saya sudah sampaikan ke abang saya yang kolonel TNI tersebut. Mudah-mudahan beliau akan mengambil tindakan atas perkataan oknum tersebut. Ya, memang kami tidak punya bukti, tapi saksi saya ada di sebelah saya, yaitu Bang Joniar Nainggolan. Pada saat itu ada 2 oknum yang merekam menggunakan handphone mereka, tapi kita tidak akan bisa mendapatkan rekaman tersebut. Lalu itu ancaman kedua, teman-teman. Ancaman ketiga, kami akan dimasukkan ke sel yang sudah terjangkit COVID. Semakin mengecewakan karena kami ini masyarakat yang cinta Polri, tapi kami diancam seperti itu, seolah-olah akan dihabisi, sengaja akan dimasukkan ke blok yang sudah terjangkit COVID. Tujuannya apa? Supaya kami kena COVID, sehingga kami akan meninggal di tempat, akan meninggal di penjara sehingga tidak bertemu keluarga lagi. Kita tidak tahu maksudnya apa, tapi itulah yang disampaikan oleh oknum. Lalu oknumnya juga ada menyampaikan, oknum ini, beliau ini bertanya ke anggotanya, sudah berapa kali kita bahas meetingkan orang ini, katanya gitu ya. Wah, terus kata si anggotanya, wah sudah sering kali ladan, katanya. Gitu ya. Coba pikirkan, kita pikirkan kira-kira maksudnya apa. Lalu salah satu oknum yang lain datang dan menyampaikan kepada saya bahwa handphone saya sudah di-tapping 2 minggu yang lalu. Sejak 2 minggu yang lalu, handphone saya sudah disadap, katanya. Padahal saya bukan teroris, saya bukan DPO, saya masyarakat biasa yang membantu menjaga nama baik Polri. Tapi handphone saya sudah di-tapping, katanya, sudah disadap. Kira-kira maksudnya apa? Itulah beberapa ancaman yang kami dapatkan. Dan saya menganggap ini sebagai skenario buruk yang sudah disiapkan untuk saya, untuk membungkam kami selaku aktivis, karena selama ini aktif membantu Propam Polri dalam mengungkap kasus-kasus pungli dan razia ilegal yang sangat merugikan masyarakat. Dan terakhir, berusaha mengungkap banyaknya kendaraan yang menunggak pajak dan diduga bodong yang beredar. Lalu, sekitar pukul 9 malam, karena saya tidak berhasil menghadirkan PH saya, akhirnya saya menggunakan PH-nya Bang Joniar. Waktu itu ada Bang Jan Murado, SH, dan Bang Pendi Wah, SH. Karena saya tidak punya PH, saya gabung dengan beliau, langsung ditandatangani surat kuasa khusus di situ, dan mulailah di BAP jam 9 malam. Terus terang, kondisi fisik kami sudah lemah, karena kami sudah ditangkap dari jam 11 pagi, jam 9 malam, dengan sebelumnya sudah didatangi banyak oknum dan diintimidasi secara verbal, keadaan tertekan. Akhirnya kami di BAP. Yang pertama yang di BAP adalah Bang Joniar, 30 pertanyaan. Setelah Bang Joniar, saya melihat kok tiba-tiba penyidik langsung ngeprint setelah mengganti sedikit ya. Saya duga itu mengganti hanya di bagian nama, dan langsung menyodorkan BAP ke saya, minta ditandatangan. Saya protes ke PH yang baru ini ya, saya protes, Bang, ini kok minta langsung tanda tangan, saya kan belum ditanya, belum diminta keterangan, saya bilang seperti itu. Lalu PH saya bilang, udah nggak apa-apa, nanti akan ada BAP kedua, katanya. Itu yang saya ingat, beliau mengatakan seperti itu. Bener ya Bang, aman ini, kata saya tanya seperti itu. Iya aman, katanya. Oke, karena kondisi fisik saya sudah capek, kondisi kami juga tertekan, kami juga sudah mendapatkan intimidasi,
dengan banyaknya bayangan-bayangan buruk terhadap apa yang akan kami alami nanti, akhirnya saya menandatangani BAP tersebut, teman-teman. Pemeriksaan akhirnya berakhir sekitar pukul 2 pagi. Pada saat itu, PH kami minta untuk langsung membuat surat jaminan dan surat penangguhan penahanan. Langsung hari itu juga adik saya minta tanda tangan istri ke rumah, bolak-balik ke Polrestabes supaya saya tidak ditahan. Dan Bang Junior seperti itu juga, supaya dilakukan penangguhan. Tapi nyatanya sekitar pukul 2:30 pagi kami langsung digiring ke blok reskrim dan langsung ditahan hari itu juga, teman-teman, sekitar pukul 2:30 pagi. Dengan kondisi yang lemah, dan saya sempat melihat adik saya baru terima surat satu amplop berwarna coklat yang isinya ada surat penahanan dan penangkapan yang dititipkan untuk istri saya. Akhirnya malam itu kami lalui di dalam penjara blok reskrim. Saya tidak, hari itu, malam itu saya benar-benar, pikiran saya benar-benar kacau. Karena paginya saya buru-buru pergi karena kami sudah janjian pagi itu untuk ketemu di kantor gubernur. Anak saya belum bangun. Ketika saya mau pamitan, mau cium anak saya ingat istri saya melarang karena takut anak saya terbangun. Usia anak saya waktu itu masih umur 3 tahun, teman-teman. Akhirnya saya hanya melihat dari depan pintu kamar, lalu saya pergi. Dan ternyata hari itu saya tidak bisa lagi menggendong anak saya. Masih tercium bau minyak telon. Saya masih bisa membayangkan kesedihan ketika saya masuk ke blok reskrim dan harus tidur di dalam penjara untuk hari pertama. Dan saya membayangkan juga perkataan dan ancaman dari oknum tersebut itu terus terngiang-ngiang. Dalam kondisi saya masih tidak yakin apakah saya benar bersalah, apakah benar saya ada mengatakan nunggak dalam video tersebut. Saya tidak tahu karena tidak diberi kesempatan. Semua barang-barang saya disita, mobil juga disita pada saat itu. Saya melihat kuncinya diserahkan oleh salah orang oknum yang menangkap kami, dan kunci mobil itu ada di penyidik. Akhirnya semalaman itu saya tidak bisa tidur. Kondisinya waktu itu kami sekitar 12 orang kalau tidak salah. Ukurannya sekitar 3x3 meter ya, kalau nggak salah ukuran selnya 3x3 meter. Saya tidak bisa tidur sehari, semalaman saya nggak bisa tidur. Sampai pagi saya bisa melihat dari ventilasi kecil yang ada di penjara itu, matahari mulai sinar matahari mulai masuk. Baru saya tahu kalau itu kondisinya sudah pagi, karena jam saya tidak ada. Saya biasanya pakai jam itu waktu itu saya lepas dan ada di dekat konsol box di mobil. Dan nanti saya juga akan ceritakan barang-barang berharga saya di dalam mobil itu hilang. Banyak barang berharga saya hilang. Jam saya dan jam istri. Kebetulan jam istri saya itu ketika kami di Pekanbaru habis baterai. Jadi sudah berapa hari ada di mobil, saya belum sempat isi baterainya. Itu jam hadiah saya pada saat ultah istri saya. 2 jam kami masih ada di situ. Lalu ada juga kartu e-tol Brigi saya yang saldonya kalau tidak salah ada sekitar 1,2 atau 1,3 juta. Itu juga hilang. Di dashboard, laci dashboard juga banyak sekali yang hilang barang-barang saya. Banyak item-itemnya nanti saya tunjukkan. Saya akan ceritakan lebih detail pada video berikutnya. Hingga akhirnya sekitar, saya tidak tahu pada saat itu mungkin udah sore ya, baru kami dikeluarkan. Sempat saya senang karena oknum di luar itu sempat bilang seperti ini,
Ya ini Edward, Junior Nainggolan, ayo pulang katanya, keluar, bawa barang semua. Jangan balik lagi ya katanya gitu. Saya sempat senang. Saya pikir alhamdulillah, berarti penangguhan penahanan disetujui, jadi saya bisa pulang. Pada saat keluar, saya sempat berpapasan dengan istri saya, tapi saya tidak punya kesempatan untuk mendekati istri saya. Kami lalu dibawa ke belakang. Saya berpikir pada saat itu untuk mempersiapkan kepulangan saya. Ternyata begitu di belakang barulah kami menyadari bahwa kami digiring ke RTP yang ada di belakang dan langsung diserah terimakan ke sipir yang jaga pada saat itu. Di situ langsung saya kaget, Bang Jonnya juga kaget. Ternyata kami kena prank. Ternyata kami tidak pulang, tapi diserah terimakan ke blok penjara. Jadi sekitar 4:30 kami langsung digiring ke blok, dipisahkan, saya ke blok D, Bang Jonnya di blok C. Banyak pikiran saya masih berkecamuk, masih kacau. Tapi yang jelas, begitu saya masuk ke dalam blok D, saya langsung disambut salah seorang napi. Ini pengalaman saya teman-teman, pengalaman saya pertama kali di penjara. Langsung di blok, langsung disambut, langsung ditanya-tanya. Saya yang menggunakan baju dan celana yang menempel di badan, lalu saya dibawa ke kamar di belakang, melewati banyak tahanan-tahanan lain. Lalu di situ napi ini menjelaskan bahwa saya harus bayar uang kebersamaan 2 juta. Lalu saya diserahkan HP, handphone, waktu itu handphone kecil Nokia kalau tidak salah. Lalu saya disuruh telepon keluarga saya untuk transfer, nanti dikasih nomor rekeningnya. Akhirnya saya telepon istri. Saya tidak tahu pada saat itu, tapi saya pikir dia menjelaskan bahwa ini uang untuk uang kebersamaan, beli air segala macam katanya. Saya tidak tahu apakah ini resmi atau tidak, tapi yang jelas dia minta 2 juta dan harus ada hari itu juga. Akhirnya saya telepon istri dan minta ditransfer 2 juta. Bukti transfernya ada. Dan itu bukan sekali. Besoknya seperti itu lagi. Banyak alasan si oknum ini. Dia ini bukan kablok, bukan palkam, bukan buser. Tapi memang kayaknya dia bertugas memeras bebek baru ya, meminta uang kebersamaan dan segala macam. Bebek baru ini adalah tahanan baru yang baru masuk teman-teman. Jadi saya bebek baru. Hari itu juga langsung ditransfer istri. Saya diajak tidur tidak jauh dari pintu kereng. Besoknya atau saya tidak ingat atau 2 hari kemudian saya diminta lagi, kalau tidak salah 1 juta dalam bentuk uang, 500.000 dalam bentuk pulsa. Karena katanya di situ si napi ini bilang kalau saya dititipkan oknum polisi di sana untuk jangan dikasih enak. Dan saya suruh tidur WC, nggak boleh tidur, nggak boleh dikasih enak. Jadi kalau saya nggak mau tidur di WC, dia sempat menunjukkan saya ke belakang. Waktu itu ada 3 orang yang posisinya berdiri. Saya kaget melihatnya. Berarti nggak bisa tidur dong kalau berdiri, kondisi di belakang gelap, kotor, bau, karena persis di sebelah WC. Karena saya tidak mau diperlakukan seperti itu, saya telepon keluarga saya. Dan itu terjadi terus-menerus. Jadi terus-menerus hingga akhirnya mungkin ada hampir sekitar 12 juta ya. Tapi cuman kita punya bukti-buktinya itu yang tersimpan itu ada sekitar 11 jutaan. Dan ini yang sudah diceritakan istri saya di podcastnya Bang Aris Asa di channel YouTube-nya beliau. Sorry teman-teman, suara saya sudah agak habis karena udah hampir 1 jam ya saya menjelaskan ini, dan ini baru di video pertama. Karena kondisi kita saat ini lagi sedang menjalankan ibadah puasa dan mungkin sampai seminggu lagi kita akan merayakan Idul Fitri. Ya itulah yang saya alami. Untuk pengalaman
penyiksaan, pemerasan yang terjadi secara detail akan saya ceritakan di video berikutnya. Pada video berikutnya, saya akan menceritakan mengenai video yang katanya menjadi laporan polisi untuk LP kedua, yaitu video saya dan Bang Joniar ketika kami sidak pos lantas Simpang Dolu Sidodebu, yang pada saat itu saya mewawancara korbannya, dan korbannya bercerita bahwa dia digiring menggunakan motornya karena dia tidak punya uang cash. Dia diboncengi oleh si oknum ini berpakaian sipil menggunakan jaket untuk mengambil uang, karena pada saat itu dia diminta 500.000 tapi dia tidak punya uang cash sebanyak 500.000. Akhirnya bersama oknum itu menggunakan motornya mereka ke SPBU. Di sana ada ATM BNI di arah Brastagi, teman-teman. Setelah ngambil uang langsung diserahkan di situ ke oknumnya, dan si anak ini memang pada saat saya minta buktinya katanya sudah terbuang, tapi bisa dimintakan ke bank katanya. Nah, sekitar bulan Januari ketika saya di Rutan Tanjung Gusta, saya didatangi oleh Kanit Reskrim dan anggotanya, 2 orang ya. Kanit Reskrim satu anggotanya, mungkin penyidik. Saya didatangi dan dipanggil oleh sipir ke depan, lalu diminta keterangan sebagai saksi atas laporan polisi oknum yang diinformasikan oleh korban menerima uang tersebut. Jadi oknum ini melaporkan saya untuk pasal pencemaran nama baik atas video saya tersebut tanggal 19 Agustus. Jadi 1 hari setelah kami ditahan. Dan saya diminta keterangan sebagai saksi ini di Tanjung Gusta di bulan Januari 2021. Nanti kita akan bedah di video yang kedua. Ada 2 part mengenai video tersebut. Lalu untuk LP yang ketiga yang berhasil kami ketahui, kami dapatkan informasinya adalah video ketika kami sidak razia di simpang Jalan Zainul Arifin, Simpang Sun Plaza Medan. Itu juga informasinya oknum polisi, salah seorang oknum polantas yang di situ melaporkan kami atas dugaan pasal pencemaran nama baik. Inilah yang ini menjadi bukti bahwa pasal Undang-Undang ITE ini adalah benar-benar pasal karet. Ya, jadi orang yang diduga, yang dilaporkan dari korbannya melakukan permintaan uang pungli, justru melaporkan kami selaku aktivis yang mencoba membongkar tersebut dan melaporkannya ke Polda. Karena setiap informasi yang kami dapat, kami langsung kirim ke WA-nya Bapak Kapolda pada saat itu, Bapak Martuani Sormin. Lalu saya juga kirim link video itu ke beberapa kontak saya di Polda Sumut. Kontak saya Paminal Polda, ada 2 orang yang biasa menghubungi saya untuk beberapa video, yaitu anggotanya namanya Ricky, satu lagi namanya Ricardo Nababan kalau nggak salah, saya lupa.